Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Kali ini kita hanya berbincang-bincang ya, membahas tentang lika-liku penyakit asam lambung ini gitu ya. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa asam lambung ini adalah penyakit yang unik gitu ya, yang unik. Uniknya kenapa? Karena pada penyakit asam lambung ini banyak sekali sensasi yang muncul gitu ya. Sensasi yang muncul sebagai dampak daripada adanya pikiran gitu ya, sugesti dari pikiran gitu. Jadi karena penyakit ini sebetulnya adalah penyakit biasa dan menjadi luar biasa karena pikiran tadi gitu ya, karena pikiran dan yang menimbulkan rasa takut gitu ya. Gitu ya. Jadi pengalaman dari saya pribadi mengenai hal ini itu adalah pikiran tadi memunculkan kita rasa takut gitu ya, takut untuk kita makan ini makan itu gitu ya, takut karena sebenarnya ya kondisinya begitu kita makan maka akan terasa sensasi gitu ya. Sensasi itu muncul ya karena kita sudah memikirkan duluan gitu ya, sudah memikirkan duluan kalau saya makan ini, wah jangan-jangan nanti saya ini gitu ya, saya nanti sakit perut atau perih atau mual atau apa gitu ya. Nah itu sudah terlintas dulu dalam pikiran kita gitu sebelum kita makan itu. Nah itu mengakibatkan betul-betul terjadi gitu ya. Jadi semacam sugesti gitu ya, sehingga akhirnya betul-betul terjadi gitu ya. Makanya kuncinya di sini ya adalah kita jangan pernah ya berpikir yang yang membuat asam lambung ini menjadi naik gitu ya. Jadi karena sebenarnya ya perut kita ini canggih gitu ya, canggih. Dia adalah dalam istilahnya adalah otak kedua gitu ya. Artinya kalau orang berpikir yang negatif ya, maka langsung perutnya itu berpengaruh gitu ya, apa terasa melilit, apa terasa perih gitu ya. Itu menandakan bahwa otak ini itu menjadi satu kesatuan dengan lambungnya gitu ya. Jadi makanya kita tidak boleh sama sekali ada rasa takut gitu ya. Jadi anggap biasa-biasa aja. Jadi kalau kita mau makan juga begitu gitu ya, mau ngopi, makan pedas, asam juga begitu, jangan takut-takut gitu ya. Karena kalau dia takut maka timbul apa istilahnya sensasi malahan ya gitu. Karena pikiran itu bisa mematikan proses kerja pencernaan gitu ya, bisa. Jadi seperti video saya yang lalu ya, bahwa proses pencernaan itu bisa terhenti gara-gara pikiran kita gitu ya, sugesti pikiran kita gitu. Jadi makanya kita tidak boleh takut gitu ya, karena kalau kita takut
itu malah membuat lambung ini tidak bisa bekerja gitu ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencerna gitu ya, gitu. Jadi sekali lagi saya katakan ya bahwa kuncinya sakit ini adalah pikiran. Selain daripada faktor ini ya, pola makan ya, serta faktor pola hidup gitu ya, kuncinya adalah di pikiran gitu. Itu yang kunci utamanya sebetulnya ya. Jadi itu yang yang menyebabkan asam lambung ini akhirnya susah sembuh gitu ya, susah sembuh. Karena apa? Karena pikiran dia masih negatif gitu ya. Kalau pikiran masih negatif, maka asam lambungnya akan turun naik terus gitu ya. Jadi dia udah sembuh, nanti dia naik lagi, sembuh, naik lagi gitu ya. Dan itu istilahnya kan sebagai anxiety gitu ya. Anxiety itu adalah kecemasan berlebihan. Jadi karena rasa takut tadi itu, jadi membuat dia cemas gitu ya. Tapi cemasnya bukan cemas normal, tapi ini cemas berlebihan. Artinya cemasnya itu sudah mengada-ada gitu ya, mengada-ada, sehingga akhirnya membuat lambung ini jadi tidak bisa bekerja malah ya, terus sugesti dengan pikiran cemas tadi ya. Demikian. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah belajar kita untuk menghilangkan pikiran negatif ya. Kemudian kita tetap tenang, santai, bertahan dan bersabar. Kemudian jangan pernah berpikir membuat rasa takut, panik atau cemas gitu ya. Itu kuncinya gitu ya. Karena kalau semuanya itu sudah di badan kita ini sudah tenang ya, tidak ada pikiran negatif ya, tidak ada rasa cemas, rasa takut, maka penyakit ini mudah gitu ya, mudah disembuhkan. Itu jadi saya rasa itu saja bincang-bincang kita kali ini ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, selamat bekerja dan berkarya. Semoga hari ini bisa menjadi lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Saya sampaikan juga salam sehat ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.